Udah selesai. Kalau aku klik button klik mini, maka kotak yang ada di sini akan hilang. Kalau diklik lagi, bakal muncul. Nah, kayak begitu kita udah berhasil menyembunyikan elemen di dalam website kita menggunakan CSS. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini, lagi-lagi aku bakal nge-share tips dan trik untuk programmer pemula. Ya, kayak biasa lagi untuk programmer pemula, video ini ditujukan untuk kalian yang masih pemula atau yang mau nambah-nambah ilmu yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, di video kali ini tips dan trik yang aku mau share masih berkaitan dengan CSS dan untuk triggernya menggunakan JavaScript. Jadi masih berkaitan lah dengan CSS dan JavaScript. Oke, langsung aja. Kayak begini yang bakal kita bahas. Cara menyembunyikan dan memunculkan elemen di dalam website kita. Tuh, mungkin kalian udah pernah lihat ya yang kayak begini ya. Nah, buat kalian yang masih belum tahu caranya, ayo nonton sampai selesai. Tapi buat kalian yang udah tahu caranya, silakan skip dan nonton video lain. Karena ini bukan buat kalian, ini untuk yang pemula. Kalau kalian udah tahu, berarti kalian nggak perlu lagi nonton video ini. Oke? Nggak usah berlama-lama, kita mulai tips dan triknya sekarang. Untuk praktik kali ini aku udah nyiapin satu file namanya hide_element.html. Sebelum kita mulai ngetik-ngetik, aku mau ngasih tahu dulu kalau cara menyembunyikan elemen di website yang mau aku share ada 3 cara. Jadi kita bakal bahas satu persatu, nggak usah khawatir. Oke, lanjut kita ngetik. Yang harus kita lakukan pertama adalah bikin struktur HTML5 dulu, kayak biasa. Terus styling lah kayak biasa. Aduh sorry, harusnya kan textile, margin 0, box sizing, border box. Oke, ini styling yang biasa aku pakai lah ya. Height 100 VH, terus display flex, justify content center, align item center, biar di tengah-tengah objek kita atau elemen kita. Nah, tinggal diimplementasiin aja kelas main, terus aku bakal kasih di dalam kelas main ada kelas yang namanya box sebagai kotak kita. Tambah lagi style dikit, yaitu box. Nah, di box ini kita sederhana aja. Kita bakal kasih dia width-nya 200px dan height-nya 200px dan background color warna sky blue. Save dan lihat hasilnya. Oh iya, aku udah ini ya. Udah buka halamannya, ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Sebentar, aku open with live server aja biar nggak usah refresh nantinya. Nah, ya. Oke, kayak begini kita udah bikin box kita. Aku akan bikin satu button untuk trigger dia ini sembunyi muncul. Langsung aja di atas box, sebelum box ya, aku bakal bikin sebuah button yang punya kelas namanya button juga. Nah, kayak begini. Klik me. Oke, kita lihat save. Dan hasilnya kayak gini. Aku mau button ini ada di atas. Kalau gitu kita balik ke kelas main, kita kasih flex direction ini kolom, save. Dia udah di atas dan ada di bawah, kita perlu kasih jarak. Di sini bikin lagi sebuah kelas button. Aku kasih margin bottom aja ya, sebesar 20px. Nah, ini. Oke, kita udah selesai mempersiapkan desain kita untuk hide dan show elemen di dalam website kita. Nah, kita bakal pakai cara pertama ya, menggunakan ini namanya visibility. Karena kita mau visibility atau menyembunyikan dan memunculkan kotak ini di trigger dengan adanya klik button, maka kita perlu mengimplementasikan JavaScript kita. Kayak biasa, sebelum tutup tag body kita kasih tag script kayak begini. Terus
apa namanya, var box, kita tampung kelas box ini ke dalam sebuah variabel yang namanya box juga. Sama dengan kita bisa pakai dokumen terus query selector. Nah, selektor kita kan mau kelas box, ya udah tulis saja titik box. Udah selesai. Sekarang kita tampung juga button ke dalam variabel button juga namanya. Dokumen query selector namanya kelas button. Oke, pengenalannya udah selesai. Sekarang kita mau triggernya kan button, jadi ketika button diklik, nah kita bisa kasih button add event listener. Ketika diklik menjalankan fungsi apa? Kita akan menjalankan fungsi yang namanya toggle box, kayak begitu aja. Nah, add event listener udah, tinggal kita bikin functionnya sesuai nama ini yang kita bikin, yaitu function toggle box. Lupa ini, terus ini. Nah, sekarang apalagi yang harus kita lakukan? Kita coba toggle box ini udah siap digunakan apa belum. Kita pakai alert aja. Toggle oke. Save, lihat hasilnya. Klik nih, muncul. Berarti JavaScript function toggle box ini udah berjalan dengan benar. Oke, karena udah benar, barulah kita yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Nah, kayak balik lagi ke CSS, sekarang kan aku bilang tadi caranya ada 3. Cara pertama yang mau kita bahas yaitu visibility. Ya udah, kita bakal kasih kelas, kita mau menyembunyikan box kan, berarti kita kasih box, terus kita kasih hidden. Nah, aku bakal bikin sebuah style menyembunyikan box ketika mengimplementasikan yang namanya kelas hidden. Jadi terimplementasi jika ada kelas box hidden kayak gini. Oke, aku backin biar balik ke box dulu. Nah, di hidden ini kita mau menyembunyikan pakai visibility. Nah, value-nya apa? Value-nya hidden untuk menyembunyikannya. Udah, selesai. Ini baru CSS-nya aja selesai, sekarang JavaScript-nya. Ketika kita toggle box, kita mau ngapain? Nah, kita mau mengimplementasikan kelas hidden ke dalam div class box ini. Caranya gimana? Gampang banget. Caranya kita panggil selektornya atau variabelnya yang udah nampung selektor box, kita kasih class list titik toggle, kita kasih kelas yang mau kita implementasiin ke sini apa, kan hidden. Nah, ya udah kita kasih aja toggle hidden. Udah selesai kayak begitu. Save, lihat hasilnya. Ketika klik nih dia sembunyi, ketika klik lagi dia muncul, sembunyi muncul, sembunyi muncul. Nah, itu dia caranya. Yang pertama menggunakan visibility. Oke, kayak begitu dengan visibility. Sekarang cara kedua menggunakan opacity. Nah, caranya gimana? Ya udah, kita ganti aja visibility ini menjadi opacity. Value-nya apa? Untuk value opacity itu ada nilainya 0 sampai 1. 1 itu kelihatan, 0 itu nggak kelihatan. Karena kita mau menyembunyikan, berarti kita opacity-nya harus set ke 0 biar tersembunyi. Ya udah, sama aja sih. Save, hasilnya juga kayak begini. Tuh. Tersembunyi, muncul, kayak begitu. Oke, kayak gitu cara kedua opacity. Sekarang cara ketiga. Cara ketiganya kita bisa pakai display. Nah, sama caranya, kita ganti dengan display. Nah, display ini kan ada banyak, ada block, ada inline block, dan yang lain-lain. Nah, untuk tersembunyi apa displaynya? Display untuk tersembunyi adalah none. Save, dan lihat hasilnya. Ketika klik nih, dia tersembunyi. Sebenarnya kalau display ada efek lain selain tersembunyi ya. Nanti bakal aku bahas perbedaannya dari ketiga itu. Oke, kayak begitu, klik sembunyi muncul. Nah, kayak begitu. Jadi kalian udah tahu gimana cara menyembunyikan elemen di website menggunakan visibility atau opacity atau display. Sekarang aku mau ngebahas perbedaan menyembunyikan elemen menggunakan visibility, opacity, dan display. Nih, kalian bisa lihat yang ini visibility, di sini opacity, di sini display. Udah aku bagi 3 hasil tampilan website kita. Nah, lihat kalau visibility ketika diklik
hasilnya pakai begini, opacity diklik, hasilnya kayak begini, display diklik, hasilnya kayak begini. Nah, sebelum aku jelasin, kalian bisa lihat perbedaannya kan antara visibility, opacity, dan display, efeknya gimana. Kalau kalian belum ngerti, aku bakal jelasin efek dari masing-masing ini. Untuk yang pertama, visibility. Ketika diklik, maka elemen kotak itu hanya disembunyikan. Buktinya adalah ini paragraf atau teks 1 dan teks 2 tidak tergabung. Yang artinya sebenarnya di sini masih ada elemen kotak tersebut tapi cuman disembunyikan aja. Makanya ini masih ada space yang ditempati oleh si kotak. Kayak begitu. Opacity sama kayak visibility, cuman disembunyikan doang. Sedangkan display ketika diklik, dia bukan hanya disembunyikan, tapi benar-benar hilang itu boxnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ulang lagi, ketika diklik, nah, boxnya benar-benar hilang. Itu efek dari display, yang lainnya cuman tersembunyi, sedangkan display kayak nggak ada lagi space untuk kotak tersebut. Nah, kayak begitu perbedaan efek-efeknya. Caranya emang ada 3, tapi efeknya berbeda. Oke, kayak begitu aja perbedaan dari cara menyembunyikan elemen di website kita. Ya, segitu aja pembahasan tips dan trik kali ini. Kita udah ngebahas 3 cara menyembunyikan elemen di website kita menggunakan CSS dan triggernya JavaScript. Semoga kalian ngerti dan menambah ilmu untuk kalian yang belum tahu cara ini. Oke, kayak begitu aja video kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.